Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali masih diberi kesempatan berbagi spiritual journal pada saudara sekalian. Spiritual journal kali ini berjudul Dikenal dari Buahnya. Terambil dari Injil Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Kami masih ada semua karena anugerah Tuhan semata. Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah air hidup yang mampu memberi pertumbuhan pada iman kami. Roh Kudus tolong agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika kita melihat sebuah pohon yang belum berbuah, kita tidak bisa menentukan pohon apa itu. Tetapi ketika pohon itu berbuah, barulah kita tahu, oh ternyata pohon duren. Kecuali pohon-pohon yang sudah sering kita lihat, seperti pohon pisang, pohon jambu, pohon nanas, pohon anggur, dan sebagainya lah yang biasa kita lihat. Pohon ditanam melalui bibit. Bibit yang berkualitas akan menghasilkan pohon dan buah yang baik dan berkualitas. Saat ini kita akan belajar dari Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Mari kita lihat ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jika dibuat kalimat singkatnya adalah seperti begini. Karena pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang jelek akan menghasilkan buah yang jelek. Ayat 44 memberi penjelasan bahwa setiap pohon dikenal pada buahnya. Tidak mungkin orang memetik buah ara dan buah anggur dari semak berduri. Semak duri itu tidak ada buahnya, dan tak mungkin juga menghasilkan buah ara atau buah anggur, kan? Para penafsir Alkitab mengatakan bahwa buah adalah kehidupan seseorang. Jadi buah yang baik menunjuk pada kehidupan yang baik, sedangkan buah yang jelek menunjuk pada kehidupan yang jelek. Yesus memberikan gambaran sederhana. Yesus mengibaratkan manusia itu seperti pohon. Di ayat 43 dan 45 memberitahu pada kita, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Seorang petani jeruk pasti ingin panen jeruk yang baik dan manis. Jadi dia harus mencari bibit yang bagus, memastikan menanam bibit itu di tanah yang subur, memberi pupuk, menyiram dengan air yang cukup, dan memastikan bahwa bibit itu kena sinar matahari. Petani itu harus merawat tanamannya dengan baik, menjaga dari hama dengan menyemprotkan cairan agar hama tidak berkunjung ke tanamannya. Maka dapat dipastikan saat panen nanti akan menghasilkan jeruk yang baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jelas sekali bahwa hati seseorang merupakan penentu perbendaharaan seperti apa yang akan terpancar atau yang akan dikeluarkan, baik dari pikiran, perkataan maupun perbuatannya. Hati orang yang sungguh-sungguh bertobat dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus, pasti orang itu memiliki buah yang baik. Ia memiliki karakter Kristus. Ia berbuah baik, menghasilkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Ayat 43 dan 45 menjelaskan kepada kita, pohon akan dikenal melalui buahnya. Pohon yang jelek akan menghasilkan buah yang jelek, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kembali pada petani jeruk tadi. Petani itu sudah memilih bibit yang baik, tetapi dia menanam bibit di tanah yang jelek, tidak merawat tanaman dengan benar, diberi pupuk seadanya, disiram air seperlunya, dan yang penting mendapat sinar matahari. Kira-kira buah yang akan dihasilkan saat panen nanti bagaimana ya? Apakah bisa berbuah baik dan manis? Sekalipun petani itu sudah memilih bibit yang terbaik, tetapi petani tidak memperhatikan dan merawat tanaman dengan baik, maka tidak akan tanaman itu menghasilkan buah yang baik. Yesus menutup perikop ini dengan mengatakan, karena apa yang terucap dari mulutnya meluap dari hati. Saudara, untuk melihat apa isi hati manusia itu mudah dan caranya sangat sederhana. Kita hanya perlu mendengar apa yang dikatakan seseorang itu dan melihat tindakannya. Jika perkataan dan tindakannya selaras, maka kita dapat menilai orang tersebut adalah pribadi yang baik. Jika perkataan dan tindakan tidak selaras, perkataannya mengeluarkan A tetapi tindakannya B, maka saudara dapat menilai orang itu seperti apa. Di sekitar kita ada orang-orang yang bersikap baik di depan kita, tapi di belakang kita ngomongin kita. Ada juga orang-orang yang bersikap manis hanya kepada orang-orang tertentu saja. Orang yang seperti ini sulit sekali ditebak, dan kita tidak tahu orang seperti ini buahnya baik atau jelek. Tuhan Yesus hanya memberitahu bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek akan menghasilkan buah yang jelek. Bagaimana dengan kehidupan kita? Orang yang sudah percaya Tuhan dikenal dari buahnya. Apakah kita termasuk orang yang hanya menjalankan ritual kekristenan? Minggu ke gereja, aktif pelayanan, banyak memberi persembahan. Tetapi kita tidak menjaga relasi dengan Bapa melalui saat teduh setiap hari. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan berbuah? Lalu bagaimana orang akan melihat buah kehidupan kita sebagai orang Kristen? Saudara, kita ini berasal dari benih yang baik, yaitu dari Allah. Tentu saja kita memiliki potensi untuk menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Bagaimana agar dapat menghasilkan buah yang baik? Tentu saja harus tinggal di dalam Tuhan, menjaga relasi dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Artinya apa? Kita harus menghidupi Kristus agar kita memiliki karakter Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menghasilkan buah yang baik, agar kehidupan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong
Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.